Hey, halo Indomax, Indo make a sense. Nah, dalam tahun ini, jagat alutsista Indonesia sepertinya masih disibukkan dengan program pengadaan kapal-kapal perang baru, bos. Memang, membeli kapal perang ini pun tidak semudah kalian membeli baju di pasar loa. Beli kapal perang perlu pertimbangan khusus terkait untung, rugi, dan manfaatnya bagi kemajuan bangsa Indonesia sendiri. Nah, terkait hal ini, negara Jepang pun sepertinya pandai membaca apa yang dibutuhkan oleh Indonesia nih, bos. Dikutip dari Sankei News, sebuah situs berita berbahasa Jepang yang diwartakan kembali oleh Defense Studies, mewartakan bahwa baru-baru ini ternyata Jepang telah menawarkan skema penjualan kapal perang yang tidak biasa kepada Indonesia. Artikel berita Jepang itu pun berjudul, "Produksi bersama kapal dengan Indonesia akan memperkuat kerjasama keamanan untuk prototipe JMSDF atau Japan Maritime Self-Defense Force, yaitu pasukan maritim bela diri Jepang." Dalam berita itu mewartakan bahwa ternyata pada tanggal 11 Mei kemarin, pemerintah Jepang bertujuan ingin menawarkan kapal perang ke Indonesia dengan menggunakan metode produksi bersama atau joint production yang akan dibuat berdasarkan kapal perang Jepang. Dikatakan juga bahwa berdasarkan 3 prinsip pengadaan alutsista Indonesia, maka pengadaan alutsista pun harus menggunakan metode produksi bersama dan bukan dengan cara ekspor. Produksi bersama ini juga memiliki keuntungan dalam memperdalam hubungan kerjasama dibandingkan dengan cara ekspor sederhana melalui transfer teknologi. Dan jika terrealisasi, itu artinya Indonesia dan Jepang akan membuat kapal perang bersama, bos. Sehingga Indonesia pun bisa mendapatkan transfer teknologi langsung dari negara Ike Jepang. Dan sekaligus juga akan memperkuat hubungan pertahanan dan militer antar kedua negara. Dan jika ini terjadi antara Indonesia dan Jepang, maka dikatakan bahwa produksi bersama ini akan menjadi yang pertama kalinya direalisasikan. Selain itu, media Jepang ini pun juga mewartakan bahwa Jepang, Italia, dan Turki juga tengah bersaing untuk memperebutkan pesanan pengiriman kapal ke Indonesia. Dan jika Jepang yang menerima pesanan Indonesia melalui metode produksi bersama, maka dikatakan oleh media Jepang tersebut bahwa Jepang akan memungkinkan untuk memperkuat kerjasama keamanannya dengan Indonesia yang merupakan kekuatan utama ASEAN dan juga terkena intimidasi China di Laut Cina Selatan. Wah, di sini mungkin nampak kita lihat ada niatan Jepang yang ingin menggait Indonesia dalam usahanya melawan pengaruh Cina di Laut Cina Selatan nih, bos. Nah, lanjut dikatakan bahwa prototipe produksi bersama yang akan dilakukan dengan Indonesia ini pun adalah kapal perang baru JMSDF, yaitu kapal perang FFM, yang kapal pertamanya dijadwalkan akan ditugaskan pada Maret tahun depan. Selain memiliki kemampuan perang anti kapal selam, perang anti pesawat, dan pertempuran laut, kapal perang ini pun dikatakan juga memiliki fungsi perang anti pesawat terbang. Nah, dikatakan juga bahwa dengan metode produksi bersama atau joint production ini memiliki keuntungan dalam memperdalam hubungan kerjasama dibandingkan dengan metode ekspor sederhana melalui transfer teknologi. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Ternyata Jepang, Turki, dan Italia sedang bersaing untuk memasok kapal ke Indonesia nih, bos. Dengan metode produksi bersama, maka ini pun merupakan nilai plus bagi Jepang. Apakah Jepang akan memenangkan tender pengadaan kapal perang ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo make sense.